Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hiduplah seorang anak bernama Dimas. Dimas adalah anak pertama dari keluarga yang sederhana. Ayahnya, Pak Surya, seorang petani yang bekerja keras di ladang, sementara ibunya, Bu Siti, mengurus rumah dan sesekali membuka warung kecil di dekat rumah mereka untuk menambah penghasilan. Meski hidup dalam keterbatasan, Dimas selalu memiliki semangat yang luar biasa. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan yang berbeda dibandingkan teman-temannya. Di usianya yang masih belia, Dimas sudah dapat membaca dengan lancar, bahkan sebelum ia masuk sekolah dasar. Setiap kali ada buku baru di rumah, ia akan membacanya dengan penuh antusiasme dan tidak jarang ia mengulang-ulang cerita yang ada di dalamnya. Namun, meskipun memiliki kecerdasan yang luar biasa, hidup Dimas tidaklah mudah. Di desa mereka, pendidikan seringkali dianggap hal yang kedua setelah pekerjaan di ladang. Banyak anak-anak seusianya yang lebih memilih untuk membantu orang tua mereka daripada melanjutkan sekolah. Tapi Dimas tidak menyerah. Di sekolah, ia dikenal sebagai anak yang selalu duduk di bangku depan dan tidak pernah melewatkan pelajaran. Walaupun seringkali ia harus berjalan jauh ke sekolah dengan kaki telanjang, Dimas tidak pernah mengeluh. Ia tahu, pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan yang membelenggu keluarganya. Namun, meskipun cerdas dan rajin, Dimas menghadapi banyak tantangan. Buku-buku di sekolahnya sangat terbatas, dan terkadang ia terpaksa meminjam buku dari teman atau membaca buku bekas yang ditemukan di pasar. Tetapi itu tidak menyurutkan semangatnya. Ia selalu berusaha keras untuk memahami setiap pelajaran. Bahkan seringkali ia belajar sendiri di malam hari setelah membantu orang tuanya di ladang. Suatu hari, saat ujian tahunan tiba, Dimas meraih nilai tertinggi di sekolahnya. Semua orang di desa terkejut, terutama gurunya yang selama ini memperhatikan perjuangan Dimas. Salah satu guru Dimas, Pak Budi, yang tahu potensi besar dalam diri anak itu, akhirnya menawarkan bantuan. Pak Budi menghubungi beberapa teman di kota untuk memberi Dimas kesempatan beasiswa ke sekolah menengah atas SMA di kota besar. Dimas tidak pernah membayangkan bisa keluar dari desa, apalagi bersekolah di kota. Namun, kesempatan itu datang. Dengan tekad yang kuat, Dimas menerima tawaran tersebut dan meninggalkan desanya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di kota, hidupnya tidak semudah yang ia bayangkan. Dimas harus beradaptasi dengan kehidupan yang jauh berbeda dari desa. Ia harus mengatur waktu antara belajar dan bekerja paruh waktu untuk membantu biaya hidup. Namun, ia terus menunjukkan kecerdasan dan ketekunannya. Ia selalu mendapatkan nilai terbaik di setiap ujian dan menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Setelah lulus SMA, Dimas mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan kuliah di universitas ternama. Di sana, ia mempelajari ilmu komputer, sebuah bidang yang sangat ia minati sejak lama. Selama kuliah, Dimas bekerja keras untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Ia juga aktif mengikuti berbagai lomba dan kompetisi, baik nasional maupun internasional, di bidang teknologi. Berkat kerja keras dan dedikasinya, Dimas akhirnya mendapatkan pekerjaan di perusahaan teknologi terbesar di negara itu setelah lulus. Dari seorang anak desa yang hanya bisa bermimpi, ia kini menjadi seorang profesional sukses yang dihormati. Namun, meskipun telah mencapai kesuksesan, Dimas tidak pernah lupa daratan. Ia selalu mengingat pengorbanan orang tuanya
yang telah membesarkannya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Pada suatu hari, Dimas kembali ke desa asalnya, membawa kabar baik. Ia membangun sebuah sekolah di desa itu untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak yang kurang mampu. Ia ingin mereka memiliki kesempatan yang sama seperti yang ia dapatkan untuk mengejar mimpi mereka, apapun itu. Di desa yang sederhana itu, Dimas menjadi simbol bahwa dengan tekad, kerja keras, dan pendidikan, seseorang bisa meraih kesuksesan, meskipun terlahir dari keluarga yang tidak punya banyak harta. Karena sejatinya, seperti yang ia percayai, pendidikan adalah cahaya yang akan menerangi jalan menuju masa depan.